Oke, jadi selamat malam, saya Dr. Firman Chandra. Saya mencoba menjelaskan terkait dengan hukum perikatan. Jadi hukum perikatan itu masuk di Bergelis Wetboek voor Indonesia. Artinya KUH-Per, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana hukum perikatan itu kalau kita terjemahkan, ada MOU, ada kontraktual, dan lain-lain termasuk perjanjian. Jadi kalau kita mau melihat apakah pertama itu investasi bodong, yang kedua apakah itu lawyer fee, apakah itu titipan, coba dibuka saja perjanjiannya. Jadi perjanjian antara pihak pertama, misalnya pemberi kuasa, dan pihak kedua yang penerima kuasa, itu ada hak dan kewajibannya termasuk masalah term of payment. Bila uang yang huge money tadi ternyata memang itu adalah lawyer fee, berarti sah sebagai lawyer fee dari penerima kuasa. Namun bila itu titipan, berarti harus segera dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, itu implikasi hukumnya terkait dengan pidana. Jadi penipuan dan penggelapan. Kita harus masuk ke perjanjian mereka dulu nih antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Apakah uang yang sangat besar tadi itu masuk sebagai lawyer fee dan atau success fee atau titipan atau uang apa, sehingga bisa terang benderang karena di sana jelas ada hak dan kewajibannya. Pemberi kuasa punya hak apa, penerima kuasa punya kewajiban apa. Kemudian paymentnya bagaimana. Kalau mau fairness, itu harus dilihat perjanjian tersebut. Makanya pembuktiannya di situ, sebenarnya balik lagi ke perjanjian tersebut. Jadi kita nggak bisa verbal, katanya begini, kata ini begini. Kita lihat saja perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasanya, atau antara investor dengan penerima kuasa tersebut. Kalau uang tadi betul sebagai lawyer fee, itu dicantumkan. Kalau memang sebagai success fee, itu dicantumkan. Kalau itu sebagai titipan, itu dicantumkan. Nah, dari sana goalnya adalah supaya tidak ada wan prestasi. Kalau di perdata itu wan prestasi. Kalau tidak ada wan prestasi, berarti clear enough bahwa untuk A atau untuk B. Jadi tidak ada purbasangka di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, begitu juga investor atau mungkin netizen. Kalau secara hukum boleh-boleh saja. Kalau dititipkan, otomatis harus dikembalikan, kan begitu. Kalau tidak dikembalikan, implikasinya kan penipuan dan penggelapan, itu bisa segera dilaporkan. Dan lawyer tersebut itu bisa terkena LP tersebut bila dilaporkan, karena ini delik aduan. Namun kalau misalnya kalimatnya itu lawyer fee, ya berarti bukan titipan, itu hak gitu. Lawyer fee itu adalah hak dari penerima kuasa. Artinya lawyer, untuk apa menghandle kasus dari A, B, sampai C. Dari mulai non-litigasi, yaitu somasi, sampai pengadilan negeri misalnya, pengadilan tinggi, sampai kasasi di Mahkamah Agung, uang tersebut. Makanya harus dilihat dulu perjanjiannya, supaya apa? Supaya fairness semuanya, sehingga tidak saling menuduh. Kalau memang salah, ya berarti wan prestasi, itu saja secara hukum perdata. Kalau saya melihat ganjil tidak ganjil bukan masalah, yang terpenting adalah perjanjian tadi. Perjanjian itu harus dilihat lagi, apakah ada perjanjian antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, itu saja. Isinya apa? Jadi bukan masalah sekelas siapapun, semua lawyer itu berkelas. Tinggal berkelasnya apakah memang mau menuntaskan permasalahan, mendampingi hukum dari pemberi kuasa, atau apa gitu. Nah, di situ kan ada klausula-klausula. Kemudian cara mengganti lawyer pun ada bila tidak sesuai dengan kehendak dari pemberi kuasa, dicabut kuasanya, kan begitu. Termasuk hal-hal lainnya yang diperjanjikan, misalnya dikembalikan atau bagaimana. Kalau tidak bisa dikembalikan, ya berarti memang perjanjiannya uang tersebut tidak bisa dikembalikan.
Jadi tidak melihat ini lawyer berkelas atau tidak. Semua lawyer berpatokan kepada klausula hukum perikatan, itu yang paling penting. Klausula hukum perikatan artinya antara pemberi kuasa dan penerima kuasa itu terikat dengan perjanjian, mulai dari lokus perjanjian, kemudian para pihak dan alamatnya, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, adendum, pembayaran, dan pasal penutup. Apakah mau dibuat selembar, 2 lembar, atau 20 lembar, atau bilingual, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu bisa-bisa saja. Makanya harus dibuka dulu nih, perjanjian mereka itu substansinya apa, isi dari perjanjian itu. Kalau memang betul itu adalah uang jasa hukum, ya berarti benar. Tapi kalau itu titipan, segera dikembalikan. Kalau betul titipan ya, makanya harus dibuka dulu nih, isi dari perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasanya, supaya clear enough dan supaya tidak ada gugatan wan prestasi di pengadilan negeri. Harusnya dengan nilai yang sangat banyak itu harusnya ada perjanjian. Notaris atau tidak notaris itu sebenarnya sama saja. Kalau nggak notaris, misalnya ada yang wan prestasi kan bisa digugat. Pakai notaris sama juga sebenarnya. Kalau dewan prestasi digugat, cuma notaris lebih kredibel, apalagi nilai yang besar. Biasanya perjanjian notaris letter, artinya harus ada notaris yang mengetahui di situ. Iya, nah kita harus cerita dulu investasi bodong itu definisinya apa, kan harus tahu dulu gitu. Tapi inti dari semuanya adalah apapun, mau nilai berapapun, upayakan ada perjanjian tertulis. Nilai berapapun, jadi bukan nilai ratusan miliar, triliunan, atau mungkin puluhan miliar baru ada perjanjian. Nilai berapapun. Karena di situ adalah etikanya dari sebuah pekerjaan atau profesi advokat kita. Kita tertuang gerak langkah kita itu, tupoksi kita itu di dalam sebuah perjanjian. Tertulis, itu yang paling penting. Supaya apa? Klien pun bisa mengontrol juga sudah sejauh mana pekerjaan dari kuasa hukum. Dan kuasa hukum juga bisa mengontrol juga sudah sejauh mana kewajiban dari pemberi kuasa tersebut gitu loh. Sehingga fair enough-nya di sana. Jadi equal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Terlepas misalnya tidak sepakat di kemudian hari, tinggal dicabut aja kan kuasanya. Berarti ada pencabutan kuasa nanti kalau memang tidak sepakat. Tapi inti dari semuanya, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harusnya ada perjanjian tertulis. Itu yang paling penting. Sejatinya, semua advokat itu kembali ke undang-undang kita, yang namanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat. Pertama, advokat tidak identik dengan kliennya. Advokat tidak boleh mengidentikan diri dengan kliennya. Pada saat membela kasus pembunuhan, apakah lawyer tersebut atau advokat tersebut sebagai pembunuh juga? Kan tidak. Pada saat membela kasus korupsi, apakah lawyer sebagai koruptor juga? Kan tidak. Apakah kasus pelecehan, kemudian lawyernya membela kasus tersebut sebagai pelecehan juga? Kan tidak. Jadi kalau lawyer atau advokat Indonesia mengerti bahwa kita sebagai advokat tidak boleh identik dengan kliennya, itu akan menjadi sebuah pegangan semuanya. Pegangan bagi advokat yang ada di Indonesia, yang sudah tersumpah. Artinya apa? Advokat harusnya do the best betul, tapi jangan mengidentikan diri sebagai kliennya. Klien itu adalah sah dibela pada saat kita mendapatkan surat kuasa. Dan surat kuasa ada habisnya. Tidak mungkin selamanya kita membela klien tersebut. Suatu saat nanti kalau selesai kasus ini, apakah boleh membela lawannya tersebut? Kan boleh-boleh saja. Karena tugas advokat dimulai dari kuasa ditandatangani antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Itulah starting dari advokat. Selesainya pada saat kasus ini berakhir di mana? Sesuai dengan surat kuasanya, apakah di kepolisian,
Apakah di kejaksaan, atau di pengadilan negeri, atau di pengadilan tinggi, atau di Mahkamah Agung. Setelah itu selesai khusus. Advokat tuh hanya khusus surat kuasanya. Tidak bisa umum. Dari A sampai Z nggak bisa. Khusus untuk apa? Nah, disitulah kita perannya sebagai advokat. Jadi bagi advokat yang mau mengidentikan diri, coba kembali ke hitohnya. Hitoh kita adalah di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik, bahwa kita sebagai advokat tidak boleh mengidentikan diri atau identik dengan klien kita. Kita harus seperti penegak hukum lainnya, membela di koridor yang tepat, polisi di koridor yang tepat, jaksa di koridor yang tepat, hakim di koridor yang tepat. Begitu juga advokat, harusnya ke sana. Kita harus menegakkan hukum sampai bumi runtuh pun. Sebenarnya kalau boleh sosialisasi bahwa lawyer itu tidak identik dengan kliennya. Lawyer itu hanya membela permasalahan hukumnya supaya hukum ini menjadi adil dan berimbang. Seperti Dewi Keadilan, matanya ditutup, timbangannya berimbang. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi masyarakat jangan mengidentikan pada saat kita membela klien, kita pun sama. Yang harus dikejar adalah misalnya investasi bodong. Investasi bodongnya Anda membayar ke siapa? Itu sebenarnya yang harus dikejar. PT ABC misalnya, menghimpun dana masyarakat. Kemudian PT ABC memberikan kuasa ke law firm namanya A. Yang dikejar bukan lawyernya, tapi PT ABC-nya sejatinya. Karena beliaulah yang mengumpulkan dana masyarakat. Kemudian tiba-tiba menjadi terminologi investasi bodong, artinya yang dijanjikan tidak sesuai, bahkan merugi. Misalnya sebulan dijanjikan 10%, tiba-tiba sebulan malah 0%. Nah, dari sana kan berarti ada perjanjian tuh antara investor, perusahaan kapital tadi, perusahaan investasi tadi dengan masyarakat. Yang dikejar itu dulu karena legal standingnya adalah masyarakat dengan PT ABC tersebut. Tidak bisa masyarakat dibenturkan dengan lawyer, kecuali sudah lepas tangan. Artinya bahwa PT ABC tadi mengatakan bahwa uang tersebut sudah dipindahkan semuanya ke lawyer. Nah, bukti pindahnya apa? Nah, itu harus dijelaskan juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa memindahkan dana tersebut ke lawyer yang tidak ada hubungan dengan investasi gitu. Jadi mohon kepada masyarakat harus bisa membedakan. Lawyer itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau mau dikejar, kejar dulu yang namanya PT tersebut. Jadi siapapun yang sudah menjadi hero di kasus lain, kemudian menjadi jiro, harus bisa memahami kembalilah ke hitohnya, bahwa lawyer itu tidak boleh identik dengan kliennya dan tidak boleh mengidentikan diri. Kita itu netral, kita itu tidak sama dengan klien kita pada saat melakukan pendampingan pembelaan. Klien kita pembunuh, apakah kita mau sebagai pembunuh juga? Kan tidak. Klien kita melakukan penipuan, apakah kita sebagai penipu juga? Kan tidak gitu. Jadi coba rubah pola pikirnya bahwa kita do the best betul, tapi jangan sampai mengidentikan diri dengan klien kita. Karena itulah tugas sejati dari seorang lawyer. Noble official, profesi terhormat, manakala kita bisa membela sesuatu, seseorang, korporasi, sesuai dengan kode etik yang ada di masyarakat Indonesia. Pertama yang harus dilakukan oleh UMKM tadi, ada perjanjian nggak dengan perusahaan tersebut? Kan nggak mungkin langsung ke lawyer kan? Nah, dia dengan PT atau koperasi atau yayasan misalnya. Nah, perjanjiannya isinya apa? Tunjukin buktinya. Jadi tidak bisa dalam hal ini langsung ngejarnya adalah lawyernya. Karena lawyer kadang-kala tidak mengerti juga
Dia dapat lawyer fee, dia juga nggak tahu, nggak mungkin tanya kan, ini lawyer fee-nya dari hasil apa Bu, Pak, kan nggak mungkin. Dia pasti tidak akan bertanya di situ. Yang dia tahu adalah sesuai dengan profesinya sebagai advokat, dia mendapatkan honorarium senilai sekian rupiah sesuai yang ada di perjanjian itu. Jadi pelaku UMKM di kasus ini coba buka lagi, ada perjanjian nggak dengan investor tadi, perusahaan investor tadi. Kalau memang ada, buka saja. Di situ apa klausulannya. Jadi jangan dikejar lawyer dulu, karena lawyer nggak ngerti di situ. Dia hanya tugasnya membela di area hukum gitu loh. Kenapa bisa dikejar, kenapa bisa ada penipuan dan lain-lain. Supaya pada saat pembelaan di pengadilan juga kan sesuai dengan hukum, koridor hukum gitu loh. Jadi sekali lagi UMKM, coba buka lagi perjanjiannya. Di situ hak kewajibannya apa. Kalau hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan Anda tanda tangan, yaitu adalah hukum konstitusi bagi para pihak. Dan sudah ditandatangani kan, berarti kan harus disepakati. Kalau memang ternyata ada dispute, kejar perusahaannya. Apakah digugat di pengadilan dalam bentuk prestasi, atau dilaporkan polisi terkait dengan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengusaha UMKM sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.